Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nurlaili dari kelas PB1D. Di sini saya akan memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menghafalkan 5 ayat Al-Quran beserta nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Dan yang kedua yaitu menghafalkan 5 hadis beserta nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Surat yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat kelima yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai pendidikan yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat kelima ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan, Allah memberikan kemampuan kepada manusia, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, sehingga dengan kemampuan tersebut, manusia dapat mencapai cabang ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lainnya, atau bahkan ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihannya. Surat yang kedua yaitu surat Shad ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkarul ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Tafsir surat Shad ayat 29 menurut tafsir Jalalain ialah ini adalah sebuah kitab yang menjadi khobar dari mubtada yang tidak disebutkan, yakni ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan. Surat yang ketiga yaitu surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 ini yaitu yang pertama, melapangkan hati. Pada awal ayat, Allah menyebutkan hambanya dengan panggilan orang beriman, sebab orang yang beriman itu memiliki hati yang lapang. Yang kedua yaitu terjalinnya suatu hubungan yang harmonis. Yang ketiga yaitu saling menghormati. Dan yang keempat adanya sikap saling toleransi dalam bersedekah. Surah yang keempat yaitu surah Luqman ayat ke-17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma aswabaka inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat kepada yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kepadamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan hal-hal yang wajib. Pada surah Luqman, ayat ke-17 ini memiliki nilai pendidikan karakter yaitu sabar. Bersabar dari apa yang menimpa dari amar ma'ruf nahi mungkar, karena hal ini sangat rentan dengan kekerasan dari masyarakat, sehingga dibutuhkan banyak sekali kesabaran.
Yang terakhir yaitu surat kelima, surah An-Nahl ayat ke-78 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan dia mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pada surah An-Nahl ayat 78 ini, Allah menyatakan bekal yang diberikannya kepada manusia untuk melaksanakan amanah yang mereka emban. Bekal tersebut adalah pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Tugas yang kedua yaitu menghafalkan 5 buah hadis beserta nilai pendidikannya. Yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban belajar, yang berbunyi An Hasan bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Yang artinya Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang-orang Islam. Hadis riwayat An-Naisaburi 2005-596. Di dalam hadis ini mengandung nilai pendidikan yaitu semangat belajar. Karena belajar merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat manusia. Baik dalam belajar ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Hadis yang kedua yaitu tentang menuntut ilmu, yang berbunyi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabul ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi. Artinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi atau keluar untuk menuntut ilmu, maka ia fi sabilillah atau di jalan Allah sampai ia kembali. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis tersebut yang pertama yaitu menuntut rasa sabar. Orang yang berilmu dan keluar untuk menuntut ilmu akan menempuh jarak yang jauh dan akan dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Dan disitulah letak dari sebuah kesabaran. Yang kedua yaitu orang yang berilmu itu dapat menuntaskan kebodohan sehingga dapat beribadah kepada Allah dengan benar sebagaimana orang-orang yang berjihad. Dan yang ketiga yaitu orang yang berjihad mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang sesat. Hadis yang ketiga yaitu tentang pendidikan karakter yang berbunyi Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama pada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai pendidikan dari hadis di atas yaitu kewajiban bagi seorang pendidik untuk memberikan pendidikan karakter dan mengajarkan kepada anak didiknya dengan perilaku dan juga pola pikir yang baik. Yang keempat, ada hadis tentang keutamaan mencari ilmu yang berbunyi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi aliman sahilallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim, yang artinya barang siapa menempuh atau berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Riwayat Muslim. Nilai pendidikan yang ada di dalam hadis tersebut yang pertama yaitu menambah semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga yaitu dapat dimudahkan jalannya menuju ke surga. Hadis yang kelima yaitu tentang menghadirkan pendidikan yang baik yang berbunyi Mana halawalidun waladan minna hali afdola min adabin hasan. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.
Nilai pendidikan dari hadis tersebut yaitu ilmu merupakan sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Maka memberikan pendidikan kepada anak merupakan suatu hal yang sangat terpuji. Sekian penyampaian ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dari saya Isna Nurlaili, kelas Pendidikan Biologi 1D. Apabila terdapat kekeliruan dalam pembacaan ayat Al-Quran dan hadis, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.